Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jeung hadirat, pemuda jeung pemudi, YouTubin jeung YouTubat. Ahlan wa sahlan fi qanatil Al Channel. Selamat datang kembali di Al Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, lancar segala urusannya, lancar rezekinya. Amin. Semakin hari semakin bahagia. Amin. Dan semoga cinta kita kepada Allah dan Rasulullah semakin meningkat. Amin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita sehat sehingga bisa berjumpa kembali di Q&A rutin tiap bulan. Tepatnya sekarang Q&A spesial bulan ayo, bulan kelahiran kita. Bulan Oktober. Seperti biasa kita sudah mengirim beberapa pertanyaan ya di story Instagram Ilalaksi dan sudah menseleksinya. Ada beberapa question, ada beberapa pertanyaan yang terpilih. Salah satunya ada tentang kita, pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Jadi agak berbeda nih. Pertanyaannya tentang ini nih, yang ada di depan kita. Tapi supaya lebih jelas nanti akan kita bahas. Sekarang kita simpen dulu. Oke, kita jadikan misteri. Nanti kita ungkap misterinya. Untuk mengobati rasa penasaran teman-teman, apa saja sih pertanyaannya? Maka kita mulai saja ya. Bismillah, kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Hanifah Anifa Az-Zahra 8. Assalamualaikum kakak Ilal. Kakak, benarkah kita tidak boleh buat rumah dekat kuburan? Benarkah kita tidak boleh buat rumah dekat kuburan? Jawabannya, kalau dalam syariat Islam sebenarnya boleh-boleh saja membangun rumah di dekat kuburan. Tidak ada larangan yang melarang untuk membangun rumah di dekat kuburan. Jadi secara fikih boleh ya? Betul, kalau secara fikih boleh. Yang perlu diperhatikan itu batasan tanahnya, ya, batasan tanahnya. Tempat kita membangun rumah dan batas tanah dari kuburan tersebut. Ditakutkan kita membangun rumah di atas tanah yang sudah diwakafkan untuk kuburan atau di atas tanah pemerintah yang khusus untuk kuburan. Nah itu yang perlu diperhatikan. Ya, itu sensitif sekali ya tentang batas-batas tanah gitu. Karena para ulama banyak gitu membahas masalah ini, masalah tanahnya, masalah batasannya gitu, bukan masalah membangun dekat kuburannya ya. Bukan masalah mistisnya gitu. Nah mungkin ya pertanyaan ini terpicu dari hal tersebut ya. Karena bangun rumah dekat kuburan mungkin takut rumah kita jadi terbawa angker gitu, takut jadi sering ngelihat penampakan dan lain sebagainya. Sebetulnya kita sebagai umat Islam, orang yang beriman harus melihat dari sisi positifnya. Sisi positif. Jadi harusnya orang Islam tuh, kita sebagai muslim kalau misalnya lewat kuburan tuh atau ngelihat kuburan, yang kebayang tuh bukan ada pocong lagi diri gitu atau ada kuntilanak lagi terbang-terbang di atasnya, tapi yang kita bayangin kalau lihat kuburan, ngelewat kuburan, kita lagi berbaring di dalam kuburan gitu. Kita yang ada posisi menjadi mayat. Amal kita masih sedikit, kita gak tahu kapan mati gitu. Sering mengingat mati gitu. Jadi lebih sering mengingat mati. Nah itu jadi salah satu hikmahnya sebenarnya ya. Ada sisi positifnya bangun rumah di dekat kuburan gitu. Adapun masalah lainnya seperti masalah kesehatan misalnya. Nah masalah kesehatan yang memang perlu diperhatikan juga. Misalnya kalau ada air dari selokan atau memang dari mata air yang berasal dari kuburan mengalir ke rumah kita, kemudian kita konsumsi, atau buah yang tumbuh di area pemakaman, betul, tumbuh di area pemakaman, kemudian kita konsumsi gitu. Nah itu perlu diperhatikan karena buah atau air di situ kan sudah menyampur dengan zat-zat yang ada di bawah tanah. Akarnya kan menyerap, betul. Ya, yang ada di bawah tanah itu kan bercampur segala zatnya. Nanti kita konsumsi, ditakutkan ada zat-zat yang membahayakan kesehatan gitu. Tapi kita wallahu alam ya, kurang tahu karena bukan ahli kesehatan juga, belum pernah melakukan riset seperti itu juga. Cuman sebagian memang menyarankan juga untuk tidak terlalu dekat gitu, tidak terlalu dekat karena
ditakutkan ada zat yang terkonsumsi kemudian membahayakan kondisi kesehatan kita. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua masih seputar fikih. Pertanyaannya dari Salsa Fadilah 53. Boleh nggak sholat duha jam 6:30? Nih buat teman-teman yang suka sholat duha, kira-kira boleh nggak jam 6:30? Emang kayaknya banyak banget ya gitu yang sholat duha jam 6:30 sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah, pada sholat duha dulu gitu. Boleh gak sih sholat duha jam 6:30? Gini, sholat duha itu mulai dibolehkan ketika matahari sudah setinggi tombak. Ketika matahari sudah terlihat setinggi tombak, baru dibolehkan sholat duha. Artinya sudah melewati waktu diharamkannya sholat gitu. Nah itu kapan sih 6:30 udah masuk belum? Gini. Durasi dari matahari mulai terbit sampai setinggi tombak itu biasanya 15 menit. 15 menit. Kata para ulama. Tapi supaya lebih aman, ada juga ulama yang berpendapat 30 menit saja gitu. Itu lebih aman katanya. Durasi yang aman. Nah, jadi lebih jauh dari waktu diharamkannya sholat ya. Makanya lebih aman. Nah, jadi kalau misalnya matahari mulai terbit di jam 6:00, jam 6 pas. Tambah 30 menit. Kok ditambah 30 menit? Kan durasi sampai matahari setinggi tombak. Gitu. Tambah 30 menit. Jadi 6:30, 6:30. Berarti jam 6:30 sudah boleh sholat duha. Tapi yang perlu diperhatiin juga sama teman-teman waktu terbitnya. Karena matahari ini kadang terbitnya lebih cepat atau lebih lambat gitu. Kadang maju, kadang mundur. Misalnya kalau matahari sedang terbit di jam 6 pagi, berarti teman-teman udah boleh sholat duha di jam 6:30. 30 menit kemudian. Iya, 30 menit kemudian. Kita ambil pendapat yang aman itu ya. 30 menit setelah terbit matahari. Tapi kalau mataharinya terbitnya lagi agak lambat gitu, agak maju, misalnya jam 6 lebih 10 menit. Nah berarti teman-teman boleh sholat duha itu di jam 6 lebih 40 menit. Iya. Kalau di jam 6 lebih 30 menit tadi belum bisa. Iya, soalnya belum 30 menit. Gitu aja ya, jadi tinggal tambah 30 menit rumusnya. Rumusnya gitu. Simpelnya jadwal matahari terbit tambah 30 menit itu sudah boleh sholat duha. Nah terus gimana sih kita tahu kapan jadwal matahari terbit? Itu gampang banget, lihat di jadwal sholat. Betul. Yang dari kemana gitu. Itu ada di sana. Jadi kalau kita misalnya lihat jadwal sholat tuh apa yang di kalender ada di sana jadwal matahari terbit. Atau kalau gak punya di kalendernya gak ada katanya Kak, di searching aja Google memang udah banyak lah sekarang. Google memang sudah kerja sama juga sama kemana gitu kalau jadwal sholat. Kayak gini nih contohnya. Nah kayak gini, jadi ketik aja jadwal sholat hari ini, itu muncul jadwal terbit matahari. Jadwal terbit matahari ketika hari itu tambah 30 menit, itulah waktu dibolehkannya sholat duha. Waktu mulai bolehnya sholat duha. Tapi kalau misalnya teman-teman nih jam 10, jam 11 di kantor atau di sekolah ada waktu istirahat gitu. Jam 10, jam 11-an matahari mulai memanas, ada waktu istirahat, mau sholat duha. Nah sebetulnya itu afdol, lebih utama. Jadi daripada yang pagi tadi, lebih utamanya kalau sholat duha itu ketika matahari mulai memanas gitu. Betul. Jam 10-an lebih gitu atau jam 11-an itu afdol. Iya, jadi itu solusi buat teman-teman ya. Misalnya kalau mau berangkat sekolah kan mau sholat duha tapi keburu-buru gitu, nanti takutnya di sekolah nggak bisa sholat duha gitu. Tapi kan misalnya ada waktu istirahat, nah mending di waktu istirahat aja. Di waktu istirahat. Ya selama belum jam belum zawal lah ya. Belum zawal, belum masuk ke waktu haram sholat. Iya betul. Ke waktu haram sholat. Jadi boleh ya sholat duha jam 6:30. Tapi ingat, kembali lagi sesuai dengan jadwal terbit matahari tambah 30 menit. Itulah waktu boleh mulai sholat duha. Pertanyaan yang ketiga dari Niven_29. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana caranya membangkitkan semangat ibadah yang turun Ustadz? Cara membangkitkan semangat ibadah yang sedang turun. Ada 4 tips supaya semangat ibadah kita tetap stabil ya.
Tips yang pertama yaitu selalu memiliki niat yang kuat, juga selalu menghadirkan motivasi dalam hati kita. Niat yang kuat tentu tekad yang kuat, keinginan yang selalu ada di dalam hati. Nah, keinginan ini didukungnya dengan apa? Dengan motivasi. Motivasinya dari mana? Ya motivasi yang ada pada amalan tersebut. Dengan mengamalkan atau dengan melakukan ibadah tersebut, kita bisa meraih ridho Allah, kita diampuni oleh Allah, kita mendapatkan rahmat Allah. Kemudian fadilah atau keutamaan-keutamaan yang ada dalam amalan tersebut, dalam ibadah tersebut. Itu akan mendorong niat yang kuat yang ada dalam hati kita. Betul. Itu tips yang pertama. Yang kedua yaitu kita harus banyak bergaul dengan orang soleh. Sebagaimana yang sering kita sebutkan termasuk di video Q&A sebelumnya. Betul. Nah, itu gaul sama orang soleh itu kayak di cas ya, di charger. Kalau handphone tuh kayak di charger gitu. Ketika kita down, gaul sama orang soleh kayak ningkat lagi, karena bawaannya orang soleh itu mereka selalu beramal soleh, dan ke kitanya efeknya kita pun ingin seperti mereka, ingin berbuat soleh gitu bareng-bareng. Pengaruh positif. Pengaruh positif sangat Auranya besar bagi diri kita gitu. Jadi kalau pengen ibadah semangat terus ya gaulnya sama yang suka ibadah, sama orang-orang soleh. Begitupun Ilal ya. Ilal juga sama, manusia biasa gitu. Bahkan sering sekali ketika keinginan beribadah turun. Nah, itu salah satu solusinya dengan langsung bertemu bersama orang-orang soleh atau kumpul bersama orang-orang soleh. Misalnya ketika hari Selasa kita ngaji ke pesantren Ribat Garut. Nah, itu beda banget rasanya gitu ya. Langsung keimanan kita, semangat ibadah kita otomatis meningkat. Karena berkumpul dengan orang soleh itu membuat kita tambah soleh. Betul. Nah, Tips yang ketiga. Tips yang ketiga supaya semangat ibadah kita tetap stabil dengan merefreshnya. Refreshing ya. Healing. Kita juga perlu refreshing healing. Bukan berarti berhenti dari ibadah, tidak seperti itu. Konsepnya refresh dalam ibadah itu berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lainnya. Berpindah dari suatu amalan yang mungkin terasa bagi kita itu berat menuju amalan yang terasa bagi kita itu lebih ringan. Nah, jadi seperti itu ya, berpindah dari satu amalan kepada amalan yang lainnya, bukan berhenti statis gitu. Bukan berarti atau total. Betul, bukan berarti total. Berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan lainnya, itu healing ibadah ya. Betul. Healing ibadah perlu dicatat teman-teman. Nah, kemudian tips yang keempat yaitu perbanyak mengingat mati. Kata para ulama, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathatin. Barang siapa yang perbanyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 sifat. Apa saja sih? Yang pertama ta'jilu taubah, menyegerakan taubat. Karena orang yang banyak mengingat mati, ia merasa dirinya tidak akan lama lagi di dunia, akan segera menghadap Allah, tapi bekal masih sedikit, maka ia akan perbanyak ibadah. Perbanyak amal gitu ya. Kemudian orang yang banyak mengingat mati juga dimuliakan dengan sifat nasyatul ibadah, semangat ibadah. Ini ya, nasyatul ibadah. Semangat ibadah. Para ulama salah satu kunci mereka begitu rajin dalam ibadah karena mereka sangat pandai dalam mengingat kematian. Betul. Mereka orang yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak mengingat kematian. Makanya ibadahnya juga yang paling banyak. Tidak terlepas gitu dari hatinya, dari pikirannya mengingat mati sehingga memperbanyak ibadah. Karena itu tadi merasa bahwa di dunia tidak akan lama lagi hidup, akan segera menghadap Allah, sedangkan bakal masih sedikit, maka kita akan memperbanyak ibadah. Nah, kemudian orang yang perbanyak mengingat mati juga akan dikaruniai sifat yang ketiga yaitu al-qanaah, rasa cukup. Jadi seperti itu ya. 4 tips boleh dijalankan, boleh dicoba, dan semoga berhasil, semoga istiqomah terus dalam beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamasa. Pertanyaan yang keempat dari Mamar.0. Assalamualaikum Kak, kalau misalnya udah wudhu terus minum, itu membatalkan wudhunya enggak sih? Minum udah wudhu, batal gak sih? Nah, sebetulnya kalau minum, makan itu tidak membatalkan wudhu ya. Tidak membatalkan wudhu. Minum itu tidak termasuk salah satu yang membatalkan wudhu. Mau di hadis manapun atau pendapat ulama manapun, kitab fikih manapun tidak ada keterangan minum bisa membatalkan wudhu. Hanya saja perlu diperhatikan
kalau misalnya kita minum nih minumannya yang berserat kayak jus itu kan berserat jus mangga gitu ya, ada serat-seratnya gak murni, atau minuman yang ada campuran kayak sekarang kan minuman-minuman anak kekinian tuh ada topping-toppingnya atau ada boba kayak gitu. Itu kan selain minum ada ngunyah juga gitu. Minum ada ngunyah juga, ngunyah campuran di minuman tersebut. Nah, perlu diperhatikan ketika kita sudah wudu minum minuman kayak gitu terus sholat, itu sebaiknya kumur-kumur dulu sih, bersihin dulu mulutnya, karena takutnya kalau ada yang tersisa di gigi nempel di gigi ke bawah sholat, nanti sholatnya gak khusyuk gitu, malah mikirin. Jadi derajatnya tidak sampai membatalkan wudhu, cuman bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Tapi ada juga sih sebenarnya minuman yang bisa membatalkan wudhu. Minuman tapi membatalkan wudhu? Iya, ada. Minuman haram, air keras. Air keras, miras kali. Kalau miras. air keras kan kita minum itu bisa metong, bos. Oh iya. Miras ya, minuman keras. Iya, maksudnya miras. Sih, itu bisa. Minuman keras atau minuman beralkohol, pokoknya minuman yang memabukkan. Nah kan salah satu yang membatalkan wudhu itu ketika kehilangan kesadaran atau kehilangan akal, zawalul akli. Nah kalau minuman keras kan, kalau kita minum, oleng kan kita ya hilang pikiran. Nah berarti batal ke wudhunya, batal. Dan jadi, bukan hanya batal wudhunya, dosa juga sih itu. Betul. Kan minum minuman keras. Tidak untuk dicoba ya. Iya. Jadi yang bisa membatalkan wudhu itu ketika minum yang seperti itu ya. Yang nanya sih tadi ya maksudnya gak minuman keras, gak mungkin gitu ya. Cuman ini info aja gitu ya, ada gitu minuman yang bisa membatalkan wudhu. Kalau selain itu mau sebanyak apapun minumnya gitu, mau 2 gelas, 3 gelas, itu tidak membatalkan wudhu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima dari Lia_Azahra_Afifah. Kailal, bagi tips dong supaya terhindar dari sifat gibah. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakillah khairan. Supaya terhindar dari sifat gibah. Sebenarnya gibah itu bukan sifat ya, tapi kebiasaan buruk gitu, kebiasaan buruk yang biasanya terpicu karena adanya waktu luang atau karena ada trending topik, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang suka gibah gitu. Jadi kita terbawa gibah. Nah, gimana sih caranya supaya terhindar dari sifat tersebut? Ya isi waktu luang kita gitu. Isi waktu luang kita dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, yang lebih positif, yang lebih menyelamatkan kita dari kebiasaan gibah gitu. Atau misalnya supaya kita tidak terpicu gitu ya ketika berkumpul dengan teman, dengan keluarga atau dengan siapapun, khususnya ibu-ibu ya, cewek-cewek ini bukan suudon gitu, tapi emang karena sudah nguruf gitu ya, sudah menjadi kebiasaan gitu, perlu lebih berhati-hati kalau lagi kumpul. Ada trending topik, ada berita viral kan, itu biasanya terpicu gitu ya, terpicu langsung ngobrolin, gibahin seseorang, ngobrol kesana kesini. Nah supaya kita tidak terpicu dalam hal tersebut, ya mending urusin diri sendiri aja lah gitu, daripada ngurusin urusan orang lain gitu. Rugi iya, waktu terbuang, dapat dosa, capek gak jelas gitu. Iya, jadi mending urusin diri sendiri aja lah. Kemudian supaya kita terhindar dari kebiasaan membicarakan keburukan orang lain, gimana sih? Banyakin zikir. Betul, banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin baca Al-Quran, banyakin ibadah lisan. Kalau misalnya lisan ini memang sudah terbiasa basah dengan zikir kepada Allah, basah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, maka lisan akan menolak. Lisan akan sadar ketika ia bermaksiat, karena sudah biasanya ibadah. Dia akan tersadar ketika maksiat, astagfirullah, saya tidak akan jadi membicarakan hal ini. Makanya kita biasakan untuk ibadah lisan supaya kualitas lisan kita meningkat dan terhindar dari maksiat lisan. Pertanyaan yang keenam dari Hasni Nur Asfia. Ustadz izin bertanya, apa hukum membuka mata ketika wudhu? Hukum membuka mata ketika wudhu. Kalau misalnya kita udah mandi nih, langsung wudhu, belum menutup aurat. Nah, kita makruh melihat aurat diri sendiri. Makanya sebaiknya
tutup dulu auratnya gitu, pakai busana penutup aurat. Nah setelah itu baru wudhu, karena kan kalau wudhu nanti pasti ada tunduk ngeliat gitu, kalau nggak pakai busana pasti kelihatan auratnya gitu. Nah kemudian tentang membuka mata ketika wudhu, kalau dalam rukun atau sunnah wudhu yang lain itu tidak dipermasalahkan ya. Misalnya ketika membasuh sebagian kepala tidak apa-apa membuka mata ketika wudhu, tapi kalau dalam membasuh wajah ghuslul wajhi itu ada sedikit dipermasalahkan. Ketika membasuh wajah maka tutup saja matanya, tutup saja, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Ketika ghuslul wajhi membasuh wajah matanya ditutup, tidak usah dibuka, karena mata bukan dari bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Tidak seperti pipi gitu ya, kulit hidung dan lain-lain yang wajib terkena air. Kalau mata enggak. Jadi ketika kita membasuh atau mengusap anggota tubuh yang lain itu tidak masalah dibuka matanya, tapi ketika masuk ke ghuslul wajhi membasuh wajah tutup saja matanya. Pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaannya udah agak berbeda dari pertanyaan sebelum-sebelumnya nih. Pertanyaan dari _nenden esen. Izin bertanya, Kail Al kan kembar. Nanti kalau pilih jodoh yang kembar juga atau enggak? Sebetulnya konsepnya gak gitu juga ya. Gak harus orang kembar nikahnya sama orang kembar, orang gak kembar nikahnya sama yang gak kembar. Konsepnya gak gitu juga ya. Bukan berarti ada larangan di Islam gitu. Kalau dalam agama Islam secara syariat, secara fikih boleh-boleh saja orang kembar nikah sama orang kembar dengan beberapa catatan yang tidak akan kita bahas. Panjang lagi nanti. Tapi intinya jodoh itu kan wallahu a'lam. Jadi kita lihat aja nanti ya. Lihat aja nanti kan bukan hanya jodohnya siapa yang masih jadi misteri, umur juga kan masih jadi misteri gitu. Wallahu a'lam. Jadi kalau masalah perjodohan gitu sama siapa nanti gimana dan seterusnya dirangkum dalam kata wallahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 dari Mariza.itaputri_. Assalamualaikum Ustaz, benarkah surat Al-Lahab tidak dianjurkan dibaca saat sholat? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya tidak ada larangan ya untuk membaca suatu surat atau suatu ayat tertentu dalam sholat. Semua surat, semua ayat itu boleh dibaca dalam sholat. Tidak ada yang dikecualikan. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa afdol, lebih utama ketika sholat di rakaat pertama itu suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama panjang, rakaat yang kedua lebih pendek. Begitu konsepnya ya. Nah konsepnya begitu. Jadi mungkin maksud dari Ukti Mariza ini tentang surat Al-Lahab mungkin seperti itu ya, tentang panjang pendeknya suatu surat. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Lahab di rakaat pertama, nah di rakaat yang keduanya yang lebih pendek yaitu surat Al-Ikhlas misalnya. Jangan kebalik gitu. Di rakaat pertama Al-Ikhlas, di rakaat yang kedua Al-Lahab malah lebih panjang. Jadi sebenarnya tidak ada larangan ya untuk membaca apapun surat di dalam sholat gitu. Yang ada larangan itu tentang gaya membacanya, qiraahnya gitu. Tapi kalau surat silahkan baca apa saja. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan yang ke-9 ini udah pertanyaan di ujung tanduk ini. Pertanyaan yang ke-9 dari Ulfa Rahmadini 26. Ulfa Rahmadini 26, pertanyaannya, apa yang sebaiknya kita lakukan setelah salam selesai sholat? Sekian, terima kasih Ail Al. Amalan setelah sholat, begitu ya singkatnya. Amalan setelah sholat tentu yang dianjurkan di dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu ketika selesai sholat langsung membaca dzikir atau kita biasa menyebutnya wiridan ya. Wiridan. Dan itu ada banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang bacaan-bacaan yang disunahkan setelah sholat ya. Ada banyak sekali auratnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ini kok bapak-bapak yang di sini bacanya beda sholat istighfar, tapi bapak-bapak yang sebelah sana bacanya beda sholat Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu karena memang banyak dalilnya gitu. Banyak aurat setelah sholat, tidak usah diperdebatkan. Ada dalil masing-masing. Adapun yang
biasa digunakan oleh masyarakat NU. Susunan zikirnya itu diambil dari kitab Majmu'ah Maqru'at Yaumiyah wa Usbu'iyah, kemudian Bidayatul Hidayah dan kitab lain-lain. Susunannya dengan langsung membaca istighfar sebanyak 3 kali. Selepas salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian langsung beristighfar sebanyak 3 kali. Dilanjut dengan zikir-zikir lainnya dalam bilangan 3 kali juga. 3 kali juga. Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa sih harus beristighfar setelah sholat? Jadi kenapa sih amalan setelah assalamualaikum dalam sholat itu harus langsung istighfar gitu ya? Istighfar, kenapa? Nah, kenapa sih? Karena untuk menyadari ketidaksempurnaan ibadah kita. Betul. Rasulullah SAW juga dulu selepas sholat atau ketika sudah melaksanakan sholat langsung membacakan istighfar ini sebagai teladan kepada kita atau penetapan syariat untuk umatnya supaya melakukan istighfar setelah sholat. Pertanyaan yang ke-10, pertanyaannya sangat unik dan baru pertama kali ditanyain di Q&A. Nah, ini dari Reva Septiani 03, Kail Al, spill parfumnya dong. Serat. Nah, apa sih parfum Kail Al gitu? Memang sebelumnya juga di DM gitu ya, banyak yang nanyain gitu Kail Al pakai parfum apa, apalagi kalau udah acara kan, kalau udah acara terus dia mungkin ya mencium parfum kita, ya itu suka nanyain katanya enak wanginya. Tapi akan kita bahas di Q&A ini ya. Jadi parfum Kail itu ada banyak, sebenarnya ada banyak yang suka dipakai itu. Di antaranya yang dikojoin yang selalu dipakai itu ada 2. Ada 2. Ada yang emang dari dulu gitu, ada yang baru-baru juga. Nah, ini kalau yang udah agak lama nih, lumayan udah agak lama, ini ada mereknya Ash'ar. Nah, ini bisa dilihat. Kelihatan nggak? Ash'ar. Nah, Ash'ar ini kalau artinya bait-bait puisi. Itu artinya. Tapi ini parfumnya nggak tahu ya kenapa dikasih nama itu, cuman emang wanginya itu enak banget, beda dari yang lain, gak menyengat, terus awet gitu, awetnya berhari-hari. Nah, dari mana sih belinya? Ini dari Kuwait. Jadi kalau teman-teman mau beli itu di daerah Arab pasti ada jasa Arab, di Saudi, tapi basisnya di Kuwait gitu. Basisnya di Kuwait. Pabriknya. Nah, ini salah satunya. Kemudian parfum yang kedua nih yang sering kita pakai. Kalau ini parfum spray ya. Ini parfum spray, sekarang parfum rollnya. Ada di mana parfum rollnya? Ada di sini terus. Nah, ini parfum roll. Mereknya apa? Sultan. Mereknya Sultan. Nah, ini Masya Allah, ini hadiah dari Abuya Habib Ali Al-Kaf. Waktu kita ngaji sama beliau beresnya itu langsung ngambil parfum dari toko beliau. Toko parfum beliau namanya Saf ya. Toko Saf ada di Garut nih. Nah, ini parfumnya Sultan dan ternyata pas dicoba itu bikin ketagihan gitu. Bikin ketagihan, enak banget. Sultan itu banyak mereknya, cuman kalau yang ini tuh emang beda dari yang lain gitu. Kita juga dulu pernah punya yang Sultan, hitam. Cuman beda aja gitu. Beda. Jadi kalau teman-teman misalnya nyari pengen sama yang kayak Kail Al nih, Sultan, itu kalau nyari di toko lain mungkin beda. Kalau mau langsung ya cari saja di toko parfum Ribat atau di toko Saf gitu. Iya, di toko Saf ya. Nah, jadi yang dipakai Kail itu banyak, tapi yang paling sering itu yang 2 tadi ya. Yang 2 tadi bukan yang paling sering ya, boleh dibilang yang paling sering itu pas tausiah gitu. Pas tausiah yang paling sering dipakainya. Nah, yang 2 itu. Ada pun yang lainnya yang masih banyak, nanti insya Allah kita akan membuat video khusus untuk spill parfum Kail Al. Khusus, pokoknya masih banyak lagi nih parfum yang perlu kita spill. Misalnya ada ini nih, si kecil-kecil cabai rawit. Mungkin teman-teman penasaran ini, pas kita bawa ke keluarga, itu keluarga pada enak-enak katanya, pada demen gitu sama baunya, sama harumnya. Nantilah insya Allah kita spill di video khusus tentang parfum Kail Al. Sebelum kita tutup, ada salam-salam dulu nih dari followers IG Laksi. Yang pertama salam dari, ini masih dekat ya, dari Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna, dari daerah
Dr. Rahmat 17 ke Singaparna Tasikmalaya. Insyaallah kita ke sana lagi. Sebenarnya sering kita ke sana ya, cuman untuk tahun ini emang belum gitu, emang belum. Nah, terus dari mana lagi? Dari ini ke jauh Jawa ya. Tengah nih. Dari underscore Yolan Cece. Kapan ke Wonosobo Jateng Ustad? Kalau ke Wonosobo itu sebetulnya kita pernah lewat ya. Cuman lewat doang. Lewat doang waktu ke Temanggung. Acaranya di Temanggung acaranya. Waktu ke Magelang itu lewat doang gitu. Yang penting kayaknya sehat lah, insya Allah. Nanti insya Allah kita ke Wonosobo ya. Nanti bukan cuma lewat, insya Allah ada acara di sana. Kalau diundang gitu, kalau ada acara. Lanjut ke Jawa Barat lagi, tepatnya Pangandaran nih. Ini dari Indi Ayuni 16, ajengan diantos di Pangandaran. Translatein dulu, ini Sunda soalnya nih. Ajengan diantos di Pangandaran. Ajengan itu artinya ustad, diantos artinya ditunggu di Pangandaran. Ustad ditunggu di Pangandaran. Pangandaran itu terkenal dengan pantainya. Pantainya, terus tempat-tempat wisata kayak Green Canyon, wisata DLL alam. pokoknya. Wisata alam. Insya Allah semoga kita ada rezeki buat berombak-ombak di sana. Ke Pangandaran juga tahun kemarin ada yang ngundang buat Agustusan, cuman kita udah ada jadwal lain, jadi belum bisa hadir. Nah terus dari Pangandaran kemana nih? Ke Sumatera, dari Leli Sandika. Kakak kapan nih ke Riau Duri? Ke kota atau kabupaten gitu, Duri ya. Iya, ke Riau Duri. Sama ke Riau juga udah ada beberapa kali yang ngundang, cuman kita lagi-lagi sudah ada jadwal di tempat lain, jadi belum bisa hadir ke sana. Insya Allah kalau enggak tahun ini ya tahun depan lah ya. Soalnya kan berapa bulan lagi? 2 bulan lagi tahun 2023. Nah insya Allah tahun depan kita ke Riau. Ke Riau dan ke tempat lain, ke tempat teman-teman yang pengen dikunjungi KLA. Ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, yang penting doain aja ya kayaknya semoga sehat selalu. Amin. Semangat belajarnya, istiqomah dalam berdakwah. Amin. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton video Q&A spesial bulan Oktober. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa subscribe, Like, and share. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Q&A bulan depan. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.